Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hilatun Nadlifa dan rekan kami nanti yaitu Rosa Umami Rahman. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS dari Bapak Syarif Aminul Khairi pada matkul pemrograman Java. Judul materinya adalah Sejarah dan Evolusi Java. Pengertian Java. Java adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Dikembangkan pada tahun 1995 oleh Sun Microsystem. Java didesain untuk menjadi sederhana, portable, dan aman. Sejarah Java. Java diciptakan oleh tim yang dipimpin oleh James Gosling. Awalnya, Java dikembangkan untuk aplikasi perangkat elektronik seperti televisi dan peralatan rumah tangga. Namun, kemudian Java menjadi salah satu bahasa pemrograman utama untuk pengembangan aplikasi web dan desktop. Selanjutnya, evolusi Java. Java pada versi 1.0 pada tahun 1996, versi pertama Java yang dirilis untuk umum. Lalu dikembangkan Java pada versi 1.2 pada tahun 1998, rilis dengan penambahan fitur-fitur baru seperti Collection Framework. Lalu dikembangkan lagi Java pada versi 5.0 pada tahun 2004. Versi yang menghadirkan fitur-fitur baru yang signifikan seperti generics dan auto boxing. Pengembangan Java pada versi 7 pada tahun 2011. Java pada versi 7 membawa perbaikan seperti pernyataan coba dengan sumber daya untuk manajemen sumber daya otomatis, operator boolean untuk interferensi tipe, dan dukungan untuk bahasa dinamis. Java pada versi 8 pada tahun 2014. Rilis penting dengan diperkenalkannya ekspresi pemrograman fungsional, Streams API untuk memproses data dalam gaya fungsional, paket Java Time untuk manipulasi tanggal atau waktu, dan mesin JavaScript Nation. Java pada versi 9 pada tahun 2018 terkenal karena diperkenalkannya Java Platform Module Systems atau JPMS untuk memodulasi JDK bersama dengan penyempurnaan pada JVM dan API. Lalu selanjutnya Java pada versi 10, 11, 12, 13, 14 pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Rilis ini berfokus pada peningkatan bertahap, termasuk penyempurnaan dalam JVM, pengumpulan sampah, dan API baru. Java 10 memperkenalkan inferensi tipe variabel lokal atau kata kunci var. Lalu selanjutnya Java pada versi 15, 16, dan 17 pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Versi ini terus menyempurnakan bahasa dan platform dengan fitur seperti catatan atau kelas data ringkas, kelas atau antarmuka tersegel, pencocokan pola misalnya, dan peningkatan pada pengumpulan sampah. Jadi itu pengembangan Java. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Rosa Umami Rahman. Baik, perkenalkan nama saya Rosa Umami Rahman, akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nadia. Selanjutnya ada fitur-fitur utama Java. Di sini ada portabilitas. Portabilitas Java adalah bahasa pemrograman yang platform independen sehingga dapat dijalankan di berbagai sistem. Java tidak hanya bisa dijalankan di dalam sistem operasi Windows, bahkan Java bisa dijalankan di sistem operasi Linux, FreeBSD, Mac OS, Blueberry OS, dan juga Android. Setelah itu ada object oriented. Java menggunakan paradigma pemrograman
orientasi objek yang memungkinkan pengembangan aplikasi yang terstruktur dan modular. Setelah itu ada keamanan. Java memiliki mekanisme keamanan yang kuat, termasuk pengecekan tipe data dan manajemen memori yang aman. Java menggunakan pengamanan apa sih? Dan di sini Java menggunakan pengamanan sandboxing. Itu Java menggunakan mekanisme sandboxing untuk membatasi akses aplikasi ke sumber daya sistem, file, dan jaringan. Nah, setelah itu Java juga menggunakan JVM. Apa itu JVM? Java Virtual Machine. Untuk apa ini? Untuk mengelola memori aplikasi yang bertanggung jawab mengalokasikan memori dan mencegah aplikasi mengakses memori yang belum teralokasi. Setelah itu ada validasi tipe data. Nah, ini bagian yang sangat penting karena apa? Untuk memastikan bahwa data yang digunakan oleh aplikasi itu memiliki tipe data yang benar. Baik, selanjutnya di sini ada aplikasi Java. Nah, itu satu ada pengembangan web. Java digunakan untuk membangun aplikasi web termasuk situs web dinamis dan layanan web. Di sini siapa yang nggak tahu Google Search itu merupakan aplikasi populer yang dikembangkan melalui Java. Juga ada YouTube. YouTube adalah pencarian video yang sangat populer di zaman sekarang ya kan. Itu juga dibangun melalui bahasa pemrograman Java. Yang kedua ada interface application. Interface application ini menjadi pilihan utama untuk membangun sistem interface yang kompleks seperti ERP dan CRM. Apa sih itu ERP dan CRM? ERP itu Interface Research Planning dan CRM Customer Relationship Management. Dua sistem software yang penting untuk bisnis yang saling berhubungan namun memiliki fokus yang berbeda. Apa sih fokusnya ERP ini? Fokusnya ERP untuk mengelola proses internal perusahaan seperti keuangan, produksi, persediaan, dan sumber daya manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk efisiensi operasional. Jadi mengurangi biaya operasional bisa. Meningkatkan manajemen sumber daya perusahaan. Lalu manfaatnya untuk mengurangi redundansi data dan meningkatkan akurasi. Terus meningkatkan visibilitas dan kontrol atas proses bisnis. Meningkatkan pengambilan keputusan yang benar. Mengurangi biaya operasional. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi ERP lebih fokus kepada pengembangan perusahaannya dan meminimalisasikan biaya operasional. Yaitu ada CRM. CRM fokusnya untuk apa? Untuk mengelola hubungan dengan pelanggan seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Tujuannya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Nah, manfaatnya apa? Untuk meningkatkan pemahaman tentang pelanggan, meningkatkan personalisasi interaksi dengan pelanggan, meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Nah, CRM ini fokusnya lebih ke pelanggan untuk meningkatkan profit perusahaan dan menjalin relationship dengan pelanggan. Jadi kedua sistem ini saling berhubungan. ERP dan CRM namun memiliki fokus yang berbeda. ERP lebih fokus kepada perusahaan dan CRM lebih fokus kepada pelanggan untuk loyalitas pelanggan. Seperti itu. Yang ketiga ada pengembangan mobile. Pengembangan mobile di sini seperti contohnya kita ambil Android. Nah, kenapa Java digunakan untuk membangun aplikasi mobile khususnya untuk platform Android. Nah, karena apa? Karena portable. Kenapa sih dikatakan portable? Java dapat berjalan tanpa adanya modifikasi di dalam Android. Java bisa dijalankan di semua sistem operasi, Android, macOS, terus ada FreeBSD, Linux, Windows. Java dapat berjalan tanpa adanya modifikasi sedikitpun. Terus juga karena aman, karena menggunakan
sandbox, dan garbage collection yang membantu melindungi dari malware dan bug. Seperti yang dijelaskan di depan, Java menggunakan keamanan sandboxing. Nah, setelah itu ada big data dan science. Sini big data dan science. Big data itu Java memiliki skalabilitas atau menangani kumpulan data besar dengan efisien. Java bisa menghandle semua data besar dengan efisien. Juga ada portabilitas. Java berjalan pada berbagai platform seperti yang dijelaskan tadi. Java bisa dapat berjalan di semua sistem operasi. Dan ekosistemnya Java kaya terintegrasi dengan kerangka kerja, Big Hadoop, dan Apache Spark. Java digunakan dalam proyek-proyek Big Data dan Data Science seperti Hadoop dan Apache Spark. Ekosistemnya sangat kaya berarti ya. Selanjutnya ada ekosistem Java. Pertama ada Java Development Kit yang sering kita sebut JDK. JDK ini paket perangkat pengembangan Java yang berisi compiler, debugger, dan berbagai utilitas. Kedua, ada Integrated Development Environment atau IDE. IDE seperti Eclipse, IntelliJ IDE, dan NetBeans yang menyediakan lingkungan pengembangan yang lengkap. Eclipse dan IntelliJ IDE dan NetBeans ini merupakan contoh aplikasi IDE. Setelah itu ada kerangka kerja atau framework. Java memiliki banyak framework populer seperti Spring, Hibernate, dan Java Serverless. Yang keempat ada perpustakaan atau library. Java menyediakan banyak perpustakaan yang dapat digunakan untuk membuat pengembangan aplikasi. Seperti dijelaskan di depan, karena ada data science. Java punya data science perpustakaan yang kuat, yaitu Apache Flink dan WK untuk menganalisis data dan pembelajaran mesin untuk perkembangan aplikasi atau mengembangkan. Selanjutnya ada tantangan dan perkembangan terkini. Apa sih tantangan yang dihadapi Java zaman sekarang? Performa. Java terus berupaya meningkatkan performanya, khususnya dalam menangani beban kerja yang besar. Karena Java dapat menangani data-data yang besar dengan efisien, jadi Java terus berupaya meningkatkan performanya. Seperti itu. Terus ada konkurensi. Java mengembangkan fitur-fitur untuk mendukung pemrograman konkurensi yang semakin penting. Jadi Java terus melakukan pengembangan fitur-fitur untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan penggunanya. Ada juga cloud computing. Java beradaptasi dengan perkembangan cloud computing untuk menyediakan solusi yang scalable. Ada big data. Java memperkuat kemampuannya dalam mengolah dan menganalisis data-data besar. Itu. Nah, karena Java bisa menangani data besar, Java juga mengembangkan atau memperkuat kemampuannya dalam mengolah dan menganalisis data-datanya. Selanjutnya ada masa depan Java. Nomor 1, perkembangan berkelanjutan. Java akan terus mengalami evolusi dan pembaruan untuk menjawab kebutuhan pengembangan aplikasi modern. Kenapa Java harus mengembangkan aplikasi-aplikasinya, mengembangkan bahasanya? Karena jika Java terus tertinggal, maka Java menjadi bahasa pemrograman yang tidak akan digunakan karena tidak efisien lagi dengan zaman sekarang. Yang tentunya zaman sekarang sudah berevolusi, berkelanjutan menjadi zaman yang semakin maju, semakin canggih. Kedua, ada integrasi teknologi baru. Java akan beradaptasi dengan teknologi baru seperti kecerdasan buatan yang populer saat ini. Ada ChatGPT, banyaklah sekarang yang bisa kalian gunakan, yang biasa kita sebut AI dan Internet of Things. Jadi kalau Java tidak mengikuti perkembangan zaman, ya Java tidak akan menjadi bahasa pemrograman yang digunakan lagi.
Yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Java akan fokus pada peningkatan produktivitas pengembangan melalui penyederhanaan dan otomatisasi. Seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, Java menangani data yang besar, kerja yang juga besar, dan dengan efisien. Itu. Java meningkatkan produktivitas, produktivitas pengembangan dan penyederhanaan dan otomatisasi, penyederhanaan data dan otomatisasi data. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang terakhir, kesimpulan ini. Sejarah dan evolusi pemrograman Java dimulai dari pengembangannya oleh Sun Microsystem pada tahun 1995 dengan tujuan untuk menjadi bahasa pemrograman yang dapat berjalan di berbagai platform melalui mesin virtual Java atau JVM. Selain itu, Java terus berevolusi dengan penambahan fitur seperti generics, anotasi, dan lambda expression, serta memiliki ekosistem yang kuat yang mendukungnya. Meskipun bersaing dengan bahasa lain, Java tetap menjadi pilihan utama. Perlu digarisbawahi, Java tetap menjadi pilihan utama untuk pengembangan enterprise scale dan aplikasi terdistribusi, dengan fokus tambahan pada performa dan keamanan dalam rilis terbarunya. Java dalam rilis terbarunya juga mengembangkan keamanannya, terus ekosistem kuat yang mendukungnya, pengembangan aplikasi-aplikasinya. Jadi Java tetap menjadi bahasa atau pilihan bahasa utama untuk pengembangan enterprise scale dan aplikasi distribusi. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada penjelasan-penjelasan yang kurang difahami, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.